siang adik-adik. Sebelumnya Kak, kenalin kami dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Kakak udah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Tujuan kami di sini Kak, buat menganalisis penggunaan website Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam mendukung administrasi pekerja migran Indonesia. Terima kasih adik-adik sudah berkunjung ke kantor kami BP3MI Sumatera Barat. Kami sangat menyambut baik kedatangan adik-adik karena bisa sebagai kepanjangan tangan kami untuk menyebarkan informasi terkait pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Novika Suhaimi, jabatan kakak di sini Pranata Komputer. Kakak ditugaskan di tim media, tim keuangan, di tim sekretariatan. Oke Kak, langsung aja nih Kak, kita mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama Kak, satu, bagaimana profil singkat BP3MI dan peran utama dalam pelayanan pekerja migran Indonesia? Kalau ini profil singkat bisa kalian lihat langsung dari website. Di sini udah ada sejarah singkat BP3MI. Sebelumnya BP3MI ini kan satuan kerja di bawah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia baru bertransformasi dari BP2MI ke Kementerian tahun 2004 kemarin. BP3MI Sumbar itu kalau BP2MI dia berdiri tahun 2007 sesuai dengan sejarah singkat yang dari website. Untuk BP3MI Sumbar sendiri itu transformasinya panjang sih, mulai tahun 2009 itu kita itu dulu P4 TKI, pos pelayanan perlindungan tenaga kerja Indonesia namanya. Cuman kita dulu itu di bawah BP3 TKI Pekanbaru. Soalnya dulu di Sumbar dulu ada. Jadi tahun 2011 dibentuk LP3 TKI di Sumatera Barat. Baru lokal, belum balai. Nah, di 2014 baru kita berbentuk BP3 TKI, Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BP3 TKI Padang. Kemudian menjadi BP3MI Sumbar itu di tahun 2022. Karena ini bergantinya sih PMI-nya ya. Kalau dulu kan namanya TKI Tenaga Kerja Indonesia. Kalau sekarang udah berganti jadi Pekerja Migran Indonesia, biar konotasinya itu lebih positif sebenarnya. Kalau tenaga kerja Indonesia kan konotasinya lebih ke negatif kalau kita mendengarnya. Makanya berubah nomenklaturnya menjadi BP3MI Sumatera Barat. Dan untuk peran utamanya, kalau di BP3MI Sumbar kita itu kan pelayanan. Jadi ada pelayanan penempatan, perlindungan. Kalau penempatan itu kita menyebarluaskan informasi ke kerja luar negeri, terus verifikasi dokumen untuk penempatan ke negara penempatan. Terus kalau untuk pelayanan perlindungan kita ada pengulangan, terus kayak pelayanan pengaduan, penanganan kasus PMI yang bekerja di luar negeri. Kira seperti itu pelayanan di BP3MI Sumatera Barat. Kalau untuk visi misi dan tujuan utama BP3MI ini apa ya Kak? Untuk visi misi juga sudah tertera di website kita. Ini visi BP3MI Sumatera Barat, BP2MI menjadi BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, dan mendukung Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian melandaskan gotong royong. Misinya ada 4 poin: memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden RI dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah negara. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM dan prasarana PDMI. Visi misinya ya. Kalau tentang website ini, kapan websitenya mulai beroperasi Kak?
Kalau website di BP3MI itu mulai beroperasi tahun 2022. Ada pihak atau tim yang bertanggung jawab atas website ini, Kak? Yang bertanggung jawab itu tim media dan penggunanya itu tim teknis. Bagaimana struktur organisasi BP3MI dan peran masing-masing pada bagian dalam pengelolaan websitenya, Kak? Kalau untuk struktur organisasi ada juga di website kita. Ini struktur organisasi yang ada di BP3MI Sumatera Barat dengan Kepala Balai Pak Jupri SOSMM. Kita punya fungsional pengantar kerja, penyuluh hukum, pengelola keuangan APBN, Arsiparis, Prankom, Subat TU, dan analis tenaga kerja. Nah, ini yang staf di bawah perusahaan. Cuma kalau untuk apa tadi perannya? Peran di dalam pengelolaan website, kalau untuk usernya kan kita bagi untuk tim teknis, misalnya kayak layanan pengaduan. Jadi mereka tim pelindungan punya user sendiri untuk untuk mengambil menindaklanjuti data pengaduan yang masuk. Kayak misalnya ada pengaduan dari PMI, nanti dicek oleh tim perlindungan untuk melihat data-datanya, nanti ditindaklanjuti bagaimana ininya solusi dan penanganan kasusnya. Dan tim ini pemetaan, kayak kita kan ada kayak fitur pemetaan peminat peluang kerja luar negeri itu di website. Jadi nanti yang mendaftar sebagai peminat di website, nanti kami hubungi jika ada lowongan kerja di luar negeri untuk mendapatkan informasi. Gitu. Apa saja Kak tugas pokok dan fungsi BP3MI terkait penggunaan website dalam administrasi pekerjaan migran? Tugas pokok BP3 ya untuk ini, untuk administrasi pekerjaan migran. Kalau di BP3 kan ada pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Kalau di website Sumbar, kita nggak menyediakan fitur untuk pendaftaran. Kita hanya menyediakan fitur untuk pengumuman informasi peluang kerja luar negeri, pemetaan, kayak pengaduan. Kalau misalnya untuk pendaftaran itu kita udah punya aplikasi dari pusat namanya Cisco P2MI. Jadi semua BP3 seluruh Indonesia menggunakan ini. Untuk PMI yang mau bekerja ke luar negeri, dia harus mendaftar dulu melalui aplikasi ini. Bikin akun dulu di sini, daftar akun menjadi CPMI. Nanti setelah mereka mendaftar, diverifikasi sama verifikator yang ada di BP3. Jadi sebelum mereka ke kantor, mereka mendaftar dulu melalui aplikasi ini. Kemudian setelah mendaftar kan masuk datanya ke BP3. Di hari itu dokumen-dokumen hard copy-nya juga dibawa, nanti diverifikasi diverifikasi oleh tim verifikator di sini. Apakah data dan persyaratan yang diupload sudah sesuai, kayak perjanjian kerja, data ijazah dan segala macam yang dimintakan. Kadang persyaratannya juga berbeda-beda tergantung perusahaannya. Itu yang diverifikasi di sini. Berarti untuk prosedur pendaftaran itu bukan dari website-nya Pak, tapi dari lebih ke aplikasi ya, dari aplikasinya sendiri. Aplikasi sendiri. Jadi kita harus daftar dulu, login harus daftar, baru bisa untuk mendaftar sebagai kerja migran. Daftar dulu di website di aplikasi ini, diverifikasi, nanti setelah diverifikasi dapat EID dari sini. Di sini juga diarahkan nanti untuk pembayaran BPJS, untuk asuransi sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Gitu. Kalau untuk sarana dan prasarananya itu apa saja yang tersedia Kak untuk mendukung operasional website BP3MI ini? Kalau untuk website sih yang utama itu server, website, terus akses jaringan internet, terus PC atau laptop, mungkin itu aja.
Apa sih Kak dasar hukum yang mengatur penggunaan BP3MI dalam administrasi dan perlindungan pekerja migran nih Kak? Untuk dasar hukum ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik termasuk BP3MI untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Situs web adalah salah satu sarana utama untuk memenuhi kewajiban ini. Makanya dibangunlah website ini. Ada juga dasar hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini tentang pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia. Untuk memudahkan proses pelayanan penempatan dan pelindungan, makanya dibangun website ini. Bagaimana proses administrasi pekerja migran melalui website BP3 ini berjalan? Mulai dari pendaftaran Kak, pengajuan hingga pemantauan. Kalau pendaftaran ya melalui aplikasi Sisko P2MI.id, kemudian diverifikasi, lalu pembayaran BPJS nantinya, nanti juga diberikan edukasi, ada OPP orientasi sebelum pemberangkatan OPP itu tuh nanti kita PMI-nya masuk kelas diberikan materi kayak pokoknya materinya itu terkait pelindungan selama bekerja di luar negeri, kayak jauhin pergaulan bebas, narkoba. Terus kalau misalnya gaji yang tidak sesuai, lapor gitu. Karena kan kita punya pegangan perjanjian kerja sebelum berangkat. Jadi PMI yang mendaftar setelah diverifikasi di OPP, kemudian dilakukan setelah OPP pembayaran BPJS, kemudian diterbitkan EID-nya. Nanti saat mereka mengurus visa, setelah mengurus visa, nanti dia perlu lagi visanya ke Sisko P2MI untuk mengeluarkan EPMI namanya, elektronik pekerja migran Indonesia, kayak kartu cuma dia elektronik. Jadi itu tuh nanti berguna untuk misalnya kayak PMI yang pulang cuti atau habis kontrak mau bawa handphone gitu kan. Jadi dia nanti kalau misalnya punya EPMI itu bisa digratiskan masuk bea cukainya gitu kan, kalau dia punya EPMI. Kalau untuk fitur yang tersedia di website BP3MI ini apa aja? Kalau di BP3MI yang website sumber ini terkait fitur yang ada. Kalau yang di portal itu ada kayak pengumuman. Ini sebenarnya kendala kita ini nih, servernya agak kecil, jadi agak lambat buka website. Nah, di sini ada pengumuman. Di sini nanti kalau misalnya ada info peluang kerja luar negeri kayak itu di Jerman, itu di Jepang, dan program pemerintah, nah kita umumkan di sini. Kayak berita aja sih, berita seputar kegiatan di BP3 dan beritanya. Fitur yang ada itu kayak klik untuk lowongan kerja, untuk pengaduan, mendaftar untuk peminat. Ini untuk kepulangan PMI, pendataan kepulangan PMI ke Indonesia. Ini untuk Berarti di sini juga bisa, kalau misalnya orang tuh minat, berarti di websitenya aja bisa juga diikut. Iya, Tapi bisa. nanti diarahinnya ke aplikasi. Iya. Jadi nanti kan udah terdaftar dia sebagai peminat. Tim pemetaan di sini memberikan informasi secara melalui WA atau melalui telepon untuk memberikan informasi peluang kerja luar negeri. Apa penggunaan website ini meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses administrasi tenaga kerja migran itu Kak? Iya, sangat membantu, seperti kayak pengaduan, pelayanan pengaduan. Kayak orang di luar Padang, misalnya kayak tumbuh, dia mau misalnya ada keluarganya yang mau mengadu terkait keluarganya sedang bekerja ke luar negeri yang hilang kontak misalnya kan, nggak perlu dia datang ke sini, dia cukup untuk mengakses website kita, mendaftarkan data-data keluarganya, apa keluhannya, apa tuntutannya. Jadi nanti dia bisa, jadi nggak perlu datang ke kantor, nanti bisa dihubungi langsung oleh tim pengaduan di tim pelindungan di BP3 untuk tindak lanjut dari lapor. Jadi website ini bisa mempermudah Iya, segala hal ya? mempermudah, lebih efisien waktu dan tepat.
Terus apa saja keterbatasan dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan website BP3MI ini Kak? Kalau untuk keterbatasan seperti yang kakak sebut tadi, karena servernya masih kecil, jadi untuk pengembangan lebih lanjut jadi susah. Soalnya ini aja, fitur-fitur yang ini kan baru juga dikembangkan. Karena fitur ini jadi agak lola website karena servernya masih kecil. Bagaimana BP3MI memastikan keamanan dan kerahasiaan data pekerja migran di Indonesia? Kalau untuk keamanan sih kami masih menggunakan autentikasi username dan password sih. Kalau ya Kak, bagaimana websitenya memfasilitasi komunikasi antara SDM BP3MI dengan pengguna layanan ini, Kak? Dari website. Ya. Dari website ini kan ada ikon uni putih dan udah marine. Jadi nanti CPMI atau PMI yang mau menggunakan layanan bisa langsung mengklik ini, nanti diarahkan ke WA layanan. Gitu. Jadi bisa langsung berkomunikasi apa yang mau ditanya gitu seputar pendapatan beliau. Terus langsung ke WA untuk itunya ke WA layanan. Mungkin bagaimana BP3MI ini mengevaluasi efektivitas penggunaan website dalam administrasi tenaga kerja? Mungkin untuk evaluasi kami melakukan monitoring dan evaluasi terkait fitur-fitur yang ada di website dan juga pengembangan yang bisa dilakukan walaupun speknya kecil, spek servernya itu sih melakukan monitoring dan evaluasi di setiap fiturnya. Apa di sini ada rencana untuk melakukan peningkatan dan pengembangan website BP3MI di masa depan Mbak? Ada banyak sebenarnya yang mau dikembangkan, tapi kita karena keterbatasan anggaran dan lagi efisiensi anggaran juga. Jadi kalau untuk rencana itu ya udah Banyak sih ada yang mau beberapa. dikembangkan. Kayak ini kan servernya masih kecil, itu lebih besar lagi supaya Iya. baik kan, Kak. Oke, gitu deh. Jadi Kak, udah 16 pertanyaan kami tanya ke Kakak. Nah, makasih ya Kak untuk kesediaan waktunya. Kami ucapkan terima kasih Kakak dan juga BP3MI sudah bersedia membantu kami Kak.